Yang saya hormati Prof dan Dokter, saya Rian Lukardi dari kelompok B. Pada kesempatan hari ini akan coba menceritakan berdasarkan pengalaman pribadi saya contoh pelanggaran disiplin kedokteran. Kasus ini terjadi di Bandung. Saya bekerja di sebuah klinik di mana terdapat klinik umum dan juga klinik gigi. Suatu pagi, klinik umum ditutup. Saya pun mempertanyakan kenapa. Ternyata hal ini terjadi setelah dokter umum yang bertugas memberikan surat keterangan sakit pada pasien. Pasien tersebut kemudian menggunakan surat keterangan tersebut untuk mangkir dari jadwal pengadilan tindak pidana korupsi, sehingga dokter tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Kebetulan dokter yang membuat surat keterangan sakit belum memiliki SIP dan juga SPL. Berdasarkan peraturan KKI nomor 4 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin. Saya menganalisis terdapat 2 poin pelanggaran disiplin pada kasus, yakni membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahui secara benar dan menyediakan dokter pengganti sementara yang tidak memiliki kewenangan yang sesuai. Dalam membuat keterangan medis, dokter dan dokter gigi tidak dibenarkan membuat keterangan palsu. Keterangan medis harus jujur berdasarkan hasil pemeriksaan. Dokter dan dokter gigi juga perlu berhati-hati dalam memberikan surat keterangan sakit karena dapat dipergunakan pasien untuk kepentingan yang tidak sesuai. Pelanggaran disiplin yang kedua adalah dokter pengganti belum memiliki SPR dan SIP karena baru lulus dan masih menunggu proses pembuatan SPR. Apabila dokter berhalangan menjalankan praktik, maka dapat menyediakan dokter pengganti yang memiliki kompetensi sama dan harus memiliki SIP. SIP yang dimaksud tidak harus SIP yang tepat dan harus digantikan. Pelanggaran disiplin akan ditangani oleh MKDKI. MKDKI atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penetapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Berdasarkan peraturan KKI nomor 4 tahun 2011 dikatakan pengaturan disiplin profesional dokter dan dokter gigi bertujuan untuk: pertama, memberikan perlindungan kepada masyarakat; kedua, menjaga kehormatan profesi; dan yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dari pengalaman kasus hari ini, kita dapat belajar bahwa surat keterangan medis harus diberikan dengan jujur berdasarkan pemeriksaan, dan juga dokter pengganti sementara haruslah sudah memiliki SIP. Kiranya sekian pengalaman kasus yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.